Jangan Waalaikumsalam jangan warahmatullahi permainkan wabarakatuh. Tuhan aja, Bang. Enggak, saya Itu nggak kalau gitu tahu, Bang makanya Franky. saya bertanya. Kalau seandainya saya Iya, sudah coba tahu, kita tanya ngapain gini saya aja. bertanya lagi, kan begitu. Kasih yang Tanya yang simpel aja, sehat-sehat Bang aja. Franky. Ya, Bang Franky, ini kan lagi banyak fenomena nih. Orang-orang iya. mengaku bertemu Roh Kudus, bertemu Yesus, bahkan ada Hmm. yang dihamili sama Bapak ya, mengandung Yesus dia bilang. Hmm. Itu menurut Bang Franky fenomena apa tuh Bang? Yang mana dulu gitu loh. Ceritanya Banyak dari Bang, ini ada mana? yang itu ada satu ibu ini ya namanya Ibu V, dia mengaku mengandung Roh Terus Kudus itu. Gimana itu? mengandung Roh Kudus, buktinya gimana? Cerita Iya. sejarahnya gimana? Faktanya gimana? Harus ada bukti otentik loh. Iya, dia klaim Bang, dia klaim terus ada teman-temannya yang mengatakan iya. Itu hati-hati nanti penghujatan kepada Roh Kudus. Oh, mereka menguji, tapi dia Kristen Bang. Iya, tapi kan Orang Kristen kok yang bilang? ya tapi kan istilahnya menghamili Roh Kudus itu kan eh, itu bukan hal yang gampang loh. Itu Dia dihamili Roh Kudus, abangku. Dia mengakui dihamili Roh Kudus. dia dari mana dia tahu bahwa dia dihamil Roh Kudus? Ya orang dia yang Karena dia datang ke channel siapa itu Bang Pemulung? Channel siapa itu? oh di channelku ada, tenang di channelku ada. Aku putarin ya. Ini keren dia Bang. Tapi aku bisa kena ini nanti. Gak apa-apa lah, aku putarin bentar ya. Dihamilin Tuhan dia ya. Iya, dia milih Tuhan dia bilang. Dia bahkan mengandung bayi Yesus. Aku kalau aku dengar pernyataan orang itu aku ngakak aku. Oh, berarti kalau memang benar dia mengatakan itu harus diuji. Apa itu sebetulnya? Roh itu diuji, Bang. Itu bukan dari orang Cuman aku takut. Muslim loh, dari orang Kristen. Sekalipun dia orang Kristen, Bang. Orang Kristen kan tidak semua orang Kristen itu ada yang palsu dan ada yang tidak ada yang palsu dan ada yang tidak palsu gitu loh. Iya, maksud kami di sini kan ingin Emang bertanya emang abang gimana pendapat abang. Tadi emang kan abang emang emang pemulung itu nanya begitu. iya emang abang pikir orang Kristen semua benar? Iya bang. Oh, Mana nggak bang benar Bang. videonya bang? Bang pemulung? Emang Ya, abang pikir tunggu. semua orang Kristen benar? Menurut pandangan abang gimana? Semua orang Ya nggak Kristen benar benar Bang. nggak? Nggak mungkin. Ini saya putarin dulu. Manusia? Iya. Hukum sebab akibat itu kan pasti ada. Nih. Hmm. Siapa? Tapi kalau USP-nya mempelai percaya kadang mempelai manusia roh yang datang dari atas, tapi kalau manusia logika kan nggak percaya. Nah ini hasilnya. Coba perhatikan hasil USP mempelai ini, rahim mempelai ini kosong dan bersih, tidak ada kanker, tidak ada kista, sudah tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Tetapi yang mempelai lihat di sini, nah ini ada seperti itu sehingga pola dunia. Coba lihat. Coba perhatikan. Bagaimana yang mempelai hasil kita. Ini coba perhatikan. Bagaimana Sorry, saya mau bertanya host, itu diskusi untuk apa? Gimana? Ini diskusi untuk apa, host? Oh enggak, kita lagi nanya sama Bang Franky, kok bisa banyak orang yang mengaku bahwa dia dihamili Roh Kudus? Oh, oke. Apa yang kembali jawab Frankie? Kalau saya menanggapi Bang Pemulung ya benar ya. Itu Iya, Bang Pemulung. tadi bilang
Ya, tadi Bang bilang banyak orang. Banyak orang tuh dalam beberapa orang ya. Itu kan Banyak itu satu artinya orang. lebih dari satu, Bang. Ada Ya, banyak dia, Bang. Pengikutnya ada ratusan. oh, jadi beberapa orang ya mengakui bahwa dia dihamili Roh Kudus ya. Iya. Jadi ada beberapa orang mengakui bahwa ibu ini memang adalah nabi. Bahkan Luga, ya Luga saja mengakui bahwa ibu ini memang nabi, ya dan dia orang dipilih Yesus. Oh, oke. Saya tidak melihat dan saya tidak tahu di zaman ini orang mengakui tentang itu eh, kita harus karena gini untuk menguji mengkanonisasi seorang menjadi santo atau santa atau begitu aja memakan beberapa ratus tahun ya. Tapi kalau hanya mengaku diri sebagai nabi dalam sekejap waktu atau apa itu saya pun belum bisa menerima karena harus diuji ya apa yang diperbuat. Jadi kalau ada orang menganggap nabi atau Oke. mengklaim dirinya nabi, itu mereka punya pemahaman atau mereka punya belief, mereka punya keyakinan. Ini kan Jadi saya juga tidak penghujatan bisa. nggak ini? Menurut Bang Franky ini penghujatan nggak? Ini penghujatan nggak kepada Roh Kudus? Wah, kalau tidak ada bukti-bukti fakta-fakta yang nyata, ya termasuk penghujatan. Oh, kenapa yang selalu dibilang menghujat itu umat Muslim, padahal dari Kristen yang banyak menghujat artinya? Kalau saya melihat dari konteks ya, dari zaman dulu ke zaman sekarang ya, penghujatan itu sudah terjadi. Kita lihat bukti-bukti baik itu Kristen maupun Muslim. Ya, artinya sama-sama di sini berziar namanya. Berziar artinya berdakwah ya. Eksodusi keluar untuk menceritakan kebenaran tadi. Muslim dan Kristen mempunyai misi yang sama, gitu. Sehingga kontradiksi-kontradiksi itu pasti ada, Bang. Karena masing-masing akan mempertahankan keimanannya dia, kayak gitu. Jadi ketika ada perdebatan, ada dialog, baik formal maupun non formal. Kalau formal mungkin sudah bisa diorganize dengan baik. Tetapi kalau non formal yang seperti ini itu akan ada terjadi perdebatan dan gesekan, akhirnya yang namanya penghujatan itu secara emosional. Manusia pasti akan memberikan statement-statement mereka dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan baik itu Muslim maupun Kristen. Kedua-dua memiliki visi yang sama. Gitu. Tapi saya mengingatkan bahwa kita ini kan batas. Jadi kita harus mencoba untuk memahami lawan debat kita. Jangan sampai kita ada bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan atau tidak terpuji. Karena hukumannya itu besar loh untuk menghujat baik itu Tuhan yang dipercayakan oleh kaum Muslim maupun Tuhan yang dipercaya oleh kaum Kristen. Karena itu pertanggungan jawab kita sendiri pribadi kita dengan Tuhan. Nah itu hukumannya berat. Kalau dunia menghukum kita tidak masalah. Oke, mungkin dari Tapi Bang Muhammad Zia nih. Ya, dari Bang Muhammad Zia lihatnya gimana nih Bang Muhammad Zia? Iya, Fenomena orang mengaku nabi, mengaku punya mujizat. Sebelum itu Pak, saya itu orang mau set prinsip dulu set lagi mulai ke diskusi ya. Bisa request mute mic host ya. Saya mau bertanya dengan Franky, Brother Franky. Langsung saja karena host nggak bisa mute mic. Oke, ada suara dari kita mic Pak, putus saya suara. Atau low volume aja. Oke, sorry. Ya, ini sudah sorry. Sudah sepi kok. Iya, sekarang tidak ada suara. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, silakan. Brother Franky.
Selamat siang Ustadz Muhammad Zia. Assalamualaikum. Waalaikum. Saya bukan Ustadz, Pak. Saya orang biasa. Oke? Oke, Ya Pak Frank, Ustadz. Brother Frankie. Saya mau bertanya dengan Ya kita. silakan. Bisa kasih satu alasan logik Quran tidak firman Tuhan? Eh, Quran tidak firman Tuhan. Iya. Yang kita persepsi Quran tidak firman Tuhan ya. Artinya kamu ada dalil atau dalil dari logik ya. Yang kenapa itu firman tidak Quran kenapa itu Quran tidak firman Tuhan ya? Yang satu alasan, jangan banyak, satu alasan tapi logikal ya. Ya, logikal ya. Ya. Silakan. Saya sekarang cerita untuk kitab saya, bukan kita, oke? Satu, saya jangan marah ya Bang. Kalau Bukan, Pak. Saya tunggu Bro Frank. Waktu kamu cerita dengan saya, jangan takut saya marah. Yang saya marah waktu orang blasphemy ya. Yang kamu mau cerita educational dan academic, oke, silakan. Yang kamu mau lanjut sampai 2 jam, 3 jam, I am here for you. Tapi jangan yang kotor bahasa. Tapi saya tahu kita bukan kotor bahasa ya, Frank. Silakan. Logical alasan kasih saya, kenapa Quran bukan firman dari Tuhan? Persepsi kita, oke? Silakan. Cuma satu aja ya Pak Muhammad ya. Pandangan saya, ini menurut saya Bang. Karena itu kan katanya Al-Quran itu adalah penyempurnaan semua kitab-kitab. Nah itu menurut saya bahwa itu tidak logik. Itu aja. Elaborasi Pak. Misal. Karena perbedaannya itu kenapa dia menjadi kitab yang menyempurna semua kitab kayak gitu. Ada apa sebetulnya? Kok dia bisa menyempurnakan semua kitab? Sedangkan kalau saya melihat ada perjanjian lama, perjanjian itu di dalamnya sudah termaktub di dalam. Jadi kalau misalnya kitab Kristen nih ada perjanjian lama, perjanjian baru, isinya juga hampir mirip-mirip sama. Tapi dia bilang ini kitab yang bersempurna, berarti kitab yang lain bukan sempurna gitu. Itu menurut pemahaman saya gitu ya Bang. Itu alasan logical persepsi kita? Iya, kira-kira menurut saya itu logik. Karena saya tidak akan saya akan berbicara secara iman saya bahwa karena saya akan mengatakan bukan Pak. Bro. Tunggu dulu Frank, listen to me. Dengar dulu. Iman pakai logics atau tidak Pak? Misal ada Tuhan, misal ada Tuhan ya. Kamu percaya juga, saya percaya juga ya ada Tuhan ya. Oke. Yang orang lain misal atheist minta dalil. Di mana Tuhan? Yang kamu mau kasih dalil pakai logic ya. Yang kamu ada iman, kamu percaya ada Tuhan, tapi pakai logic ya, bukan tidak ada logic yang kamu ada iman ya. Oke. Sekarang yang kita yang cerita untuk untuk masalah dalam Al-Quran, cerita untuk lain kitab ya juga. Artinya Taurat, Zabur, Injil. Benar? Iya. Oke. Apa yang masalah ya dalam Quran cerita untuk Taurat, Zabur, Injil itu bukan firman Tuhan. Apa yang logik belakang itu, Pak? Ya itu kan tadi kan saya sudah paparkan bahwa secara pemahaman saya bertanya tentang logik dari Al-Quran itu dia datang untuk menyempurnakan. Buat saya itu tidak logik, tidak benar. Kenapa tidak benar Pak? Misal kamu percaya dengan saya. Kenapa Bible tidak firman Tuhan? Yang langsung saya kembali jawab ada banyak alasan tapi satu itu ada kontradiksi. Misalnya. Ya. Karena itu kan menurut Abang. Kalau menurut saya sebagai orang Kristen, pasti saya akan menyampaikan seperti itu bahwa
Itu tidak benar karena Alkitab semua punya kayak gitu berdasarkan fakta, sejarah, story dan sebagainya. Ayat yang Hmm. diwahyukan, yang dituliskan Hmm. kayak gitu. Datang Oke, misal ya Pak, misal ya Pak, ada yang apa dalam Al-Quran story yang terlalu lama tidak benar persepsi kita pakai logics. Silakan kasih ayat. Saya tidak pernah tahu tentang Al-Quran sesungguhnya karena saya tidak pernah Bro Frankie, tunggu dulu Pak. Yang kita tidak tahu Al-Quran, yang kita tidak baca Al-Quran, bagaimana kita tahu itu bukan firman Tuhan? Ya kan? Sekarang kamu cakap saya gak tahu. Yang kita gak tahu, kita tidak investigasi, kita tidak open your heart, tidak buka hati dari dalam untuk baca dan lihat dulu. Baru yang klaim, yang kamu tidak oke ya, itu saya disposisi kita. Oke, saya mau pertanyaan yang kedua. Tuhan bisa bohong atau tidak? Tuhan apa? Tuhan itu bisa Tuhan bohong bisa atau tidak? Maaf, kurang dengar. Tuhan bisa bohong atau tidak? Bisa bohong Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan, Tuhan bisa bohong atau tidak? Kalau Ya, kita kembali bicara jawab Tuhan, Pak. pasti Jangan tidak bercanda, membohong. serius diskusi ya. Yes or no? I say no. Oke. Tuhan bisa kontradiksi? Tergantung Tuhan yang mana. Oh, bisa kontradiksi Tuhan. Ya tergantung pemahamannya orang kan. Tuhan yang mana Bukan, yang Pak. Yang Tuhan yang kita percaya bisa kontradiksi atau tidak? Kalau menurut Abang bagaimana? Bukan percaya dengan saya sekarang. Saya percaya dengan kita sekarang, oke? Saya bertanya dengan kita sekarang. Kita Tuhan yang kita percaya, whatever Jesus atau apa itu terserah kita ya. Bukan kata saya. Yang Tuhan yang kita percaya bisa contradiction atau tidak? Kalau saya jawab menurut iman saya, saya tidak pernah berkontradiksi dengan Tuhan saya. Putus Pak, putus suara. Kalau saya jawab kapasitas iman secara kekristenan, saya mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak kontradiksi Tuhan ya, oke. Kita persepsi Bible Old Testament atau New Testament itu firman Tuhan. Iya, sebagaimana adanya itu adalah firman Tuhan. Oke. Terus ini no kontradiksi 100% yakin Pak? Say again. Dalam Bible tidak ada kontradiksi 100% yakin? Old Testament atau New Testament? Dalam konteks apa dulu? Yang bukan Pak, konteks ya Pak, saya pertama yang pertanyaan dengan kita, Tuhan kontradiksi atau tidak ideologi Kristiani? Yang kita kembali jawab Tuhan gak boleh kontradiksi ya. Apa teks ada apa atau apa, gak boleh kontradiksi. Itu kamu kembali jawab saya. Yang kedua, Bible itu firman dari Tuhan kita, gak boleh kontradiksi ya. Misal ada yang kontradiksi, artinya itu bukan dari firman Tuhan. Benar? Oke. Kembali jawab saya mau bertanya, di dalam Bible ada kontradiksi atau tidak? 100% zero kontradiksi atau ada sedikit kontradiksi yang 90% benar atau 10% kontradiksi atau 100% no kontradiksi Pak? Zero kontradiksi. Ya, saya menjawab dalam pemahaman secara kekristenan tidak ada kontradiksi. Oke. Yakin Pak?
Iya, saya yakin. Oke, sekarang itu ada 35 orang dengar kita ya. Jangan mundur dari statement itu, oke? Hmm. Oke, kamu ada Bible sekarang, Pak? Brother Frankie, kita ada sekarang Bible dengan kita. Ada. Bisa buka X chapter 7, Genesis chapter 46 ayat 27. Dulu. Kejadian Genesis 46 46 ayat 27. Bisa baca dalam Indonesia. Sorry Bang. Nampaknya ayat 27. Ya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir itu ada 2 orang. Ya. Berapa orang itu di sini? 2 orang. 2 orang atau 70 orang? Ya, ini kan anak-anak Yusuf lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi Ya, terus? keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Berapa Ya, orang, Pak? gimana, Pak? Berapa orang? Ada 2 orang. 70 orang, Pak. Bukan 72, Pak. Yang tiba di Mesir. Iya. Berapa orangnya itu, Pak? Yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita buka dulu. Wait ya. Iya. Oke. X ayat 7 14. Apa itu? Exodus. Ya, X 7:14. Chapter 7:14. Bahasa Indonesia baca aja gak apa-apa. Keluaran ya? Ya, X 7:14. Exodus 7:14. Oh, banyak suara itu. Dari mana itu? Julius ada di restoran, Mr. Zia, makanya noise. Okay. No problem. I thought the mic of other people. Saya persepsi dari saya itu. Ya, Frank, sudah buka, boy. Apa Keluaran 7? X 7:14. Keluaran 7:4. Hari ini Bang. Berapa kali saya ulang, Pak Frankie? Sudah 4 kali saya ulang. Keluaran 7 ayat 14. Benar. Ya, terus apa? Berfirman Tuhan kepada Musa, gitu. Firaun Berapa orang datang memberikan ya. Berapa orang datang itu di sana? Misal, Keliorka Jacob. Ini Keluaran 7 ayat 14, Bang. Di sini bilang berfirman Tuhan kepada Musa, Firaun
Prasati. Bukan Pak, Yang itu mana, Bang? X namanya apa bahasa dalam Indonesia? ACTS. Exodus maksudnya atau kita apa? Sister Riva, X itu apa dalam bahasa Indonesia? Bible X. Keluaran. Ya ini kan keluaran. Ini Iya, kan keluaran ayat 7. ya chapter 7 ayat 14. Buka dulu. Saya sudah buka. Ya udah aku buka. Iya, tinggal baca dulu Pak. Bahasa Indonesia. Ia membawa 600 kereta, gitu. Bukan Pak, after this Joseph sent on his father Jacob and his whole family 75 people. Kenapa kamu misguiding Pak? Saya sudah buka di sini bahasa English, bahasa Indonesia sama juga. Iya, keluaran bab Iya. 14 ayat Di 7 sini gitu ada kan. 75 orang, di sana ada 70 orang, kurang 5 orang. Bagaimana itu firman Tuhan? Di sini tidak ada, Bang. Kalau di kitab Keluaran bab 14 ayat 7, tolong buka saya X baca 7:14 orang lain orang Muslim Pak di sini. ya ini benar ini aku baca nih. Sister Riva atau Ayat- orang lain ada di sini? Bab 14 ayat 7. Kan gitu. Keluaran 14 ayat 7. Bentar. Ya, benar ini. Keluaran Ia membawa ayat chapter 7:14. Saya sudah buka Chapter di sini. 7. Keluaran 7:14. Oke, saya 14. Keluaran Berfirman Tuhan pada Musa, 14 beda lagi. bentar ini. Chapter berapa, Mr. Zia? Acts 7 chapter 14. 7. Chapter 14. Yes. Itu tulah pertama itu. ini. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Iya kan? Ini benar kan? Tapi itu bukan Terus X apa? Pak. X itu bahasa Indonesia apa? Ya, Saya copy paste ya Pak. Saya copy paste ya di dalam komen, oke? ya, ya. Oke, tunggu dulu. Ya, saya sudah copy paste. Saya sudah copy paste. Host, lihat dulu bahasa English. Itu Acts 7:14. After that Joseph sent for his father Jacob and his whole family 75 in all. Itu Ya, yang pertama Genesis ada 70 orang. Di sini ada 75 orang. Bagaimana, Pak? Kurang 5 orang. Tambah 5 orang. Kisah para Rasul. Kisah Para Rasul 7:14, Keluaran 14:7. Bisa saya kasih foto juga. Mau baju yang kemarin belum kebaca. Ketika kalau tanggal 1 boleh nonton. Kemudian Yusuf memberinya Tendang. Mau bayar. saudaranya Bayar dulu. jiwa banyaknya. Sama aqua 1 jadi berapa? Tadi 45. Sudah aku yang terakhir kan bro. Jadi pas
Oke, thank you. Bentar,